Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak D Setia 29. Pak D, gimana sih feeling body sebelah kanan dan kiri untuk menghindari lubang? Itu satu pertanyaan di video saya sebelumnya dari salah satu subscriber saya, subscriber Pak D, saudara Pak D. Mungkin beliau masih kesulitan karena apa? Karena lubang itu semakin dekat kita eh, tidak bisa menentukan titik yang pasti lor ya. Beda dengan objek satu cor-coran, satu pondasi atau satu tembok. Beda di situ ya. Jadi kalau lubang ataupun batu yang sedikit agak besar di jalan itu mungkin beliau masih merasa kesulitan untuk menentukan letak bodi yang tepat yang pas itu di mana. Agar tidak mengenai lubang, agar tidak mengenai batu atau objek kecil yang ada di jalan raya. Nah, caranya seperti apa? Caranya hampir sama, Lur. Hampir sama, hanya mungkin karena lubang itu semakin dekat dengan kita, kita tidak bisa melihat secara langsung ya di titik mana lubang itu atau batu tersebut. Perbedaannya seperti tadi yang saya katakan, beda dengan satu cor-coran atau satu tembok ya. Oke, saya akan praktekkan saja langsung ya. Jadi semoga video ini bisa membantu untuk saudaraku untuk menentukan letak posisi bodi dan roda menghindari lubang. Nah, di depan kelihatan sebelah kanan ya ada lubang. Ini lurusnya kanan di sini loh. Ini lurus. Kalau ini lurus, otomatis roda kanan saya akan masuk ke lubang. Dan untuk menghindari itu, ini untuk feeling kanan ya. Nah, setelah lubang itu hampir tidak kita lihat, tidak bisa kita lihat, kita harus sudah muter setirnya untuk menghindari. Nah, begitu juga untuk yang sebelah kiri, itu lubang sebelah kiri, ya lubang sebelah kiri. Ini masih terlihat. Kalau kita maju sedikit lagi, ini sudah tidak terlihat dengan kita. Kita harus muter setirnya dan kita tidak masuk lubang. Hanya seperti itu sebenarnya, Lur. Jadi selama lubang itu masih bisa kita lihat dari pandangan kita ya, pandangan kaca bawah ini, itu masih ada jarak yang cukup untuk kita manuver, untuk kita muter setir. Ya, tapi kalau sudah sedikit tidak terlihat, langsung kita putar setirnya untuk menghindar. Oke, kita cari lubang lagi ya. Kita cari lubang lagi. Ini tidak begitu kelihatan karena tidak terlalu dalam, Bro. Mana ya, Lur? Nah, yang sebelah kanan ya, kita coba. Itu ada air, ada genangan air ya. Ada genangan air ya. Dari sini kita coba ya. Kita pelan-pelan dari sini. Ini lurus dan pasti roda kanan kita akan kena air, akan masuk lubang itu yang ada genangan air. Untuk menghindarinya, ini masih kelihatan ya, masih kelihatan. Dan sudah hampir tidak terlihat, kita putar setirnya dari sini ke kiri langsung kita balas. Kita buktikan roda kanan aman, tidak terkena, tidak masuk lubang atau tidak terkena air. Oke, kita coba lagi sekali lagi untuk lubang yang hampir lubang sebelah kiri lah, untuk latihan feeling sebelah kiri menghindari lubang. Kita cari dulu Lur. Kita cari dulu. Nah ya, yang sedikit terlihat di kamera agar bisa lebih jelas. Nah ini misalnya, ya itu misalnya ya, itu misalnya ya, itu kalau kita lurus, ini kalau lurus, roda kiri pasti akan kena. Saya buktikan, saya buktikan. Perhatikan guncangan mobil. Ya Lur ya, masuk toh.
Itu sebelah kiri masuk lur. Itu sebelah kiri. Nah, untuk caranya seperti apa? Caranya seperti tadi, sama. Saya akan cari dulu satu titik yang bisa buat kita, yang bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan apa ya, satu contoh di video. Nah itu, ini ya terlihat ya dari sini ya. Ini feeling jarak jauhnya, ini jarak dekatnya sudah tidak mulai terlihat. Dari situ kita muter setirnya dari sini. Turun gigi satu dulu, muter setirnya dari sini. Nah langsung balas. Untuk memastikan, perhatikan kaca spion saya sebelah kiri. Perhatikan kaca spion saya sebelah kiri. Nah, itu lubangnya. Itu lubangnya lur. Ya, aman? Aman ya? Jadi caranya seperti itu lur. Caranya seperti itu. Kalau di jalan yang kita mau menghindari benda-benda yang sebatas kecil lah ya, tidak seperti cor-coran itu kan gede, kita bisa melihat secara pasti lah. Tapi kalau lubang ataupun batu yang sedikit agak besar itu, caranya kita gunakan itu tadi, feeling kita kalau kita perkirakan bodi kita akan kena, misalkan sebelah kanan ya, kalau bodi kita kira-kira kena, kita dekati pelan-pelan. Nah, dari pandangan mata kita, kalau benda itu, lubang itu sudah hampir tidak terlihat, ataupun masih terlihat tapi sedikit, langsung kita putar setirnya untuk menghindari. Begitu juga untuk batu. Batu juga hampir sama, juga caranya seperti itu. Saya putar balik dulu di sini ya. Ini jalannya super jelek kalau di sini lor. Jadi caranya begitu lor. Kalau lubang ataupun misalkan batu ya, batu yang ada di jalan yang akan kita hindari, atau lubang yang akan kita hindari, itu perkiraan awal kita bahwa kendaraan kita, roda kita, bodi kita akan masuk ke lubang itu. Itu setelah pandangan kita ke lubang tersebut sudah mulai tidak terlihat, tidak bisa kita lihat secara pasti, langsung kita putar setir untuk menghindari, baik itu yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi itu akan lebih aman. Beda kalau kita tunggu lebih dekat baru kita putar setir, beda lor. Jadi cara amannya seperti itu. Kita patokan dari kaca mobil kita yang bagian bawah untuk melihat secara pastinya di situ. Kalau kita lihat di kaca mobil bagian bawah ini sudah tidak begitu, sudah hampir tidak terlihat, ya itu langsung kita putar setirnya. Jangan nunggu lubang itu tidak terlihat semua baru kita putar setir. Jangan, itu telat. Itu telat, roda kita pasti akan masuk. Pasti akan masuk lubang. Syukur-syukur kalau masih ada jarak, masih ada space ya, masih ada space yang cukup lumayan. Jauh-jauh kita putar setirnya. Jadi lubang tersebut masih kelihatan jelas di pandangan kita, langsung kita putar setirnya, itu lebih aman. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada jarak lagi, sudah sangat ngepres, ya caranya seperti itu. Kita patokannya pakai kaca depan bagian bawah ini aja ya, seperti ini. Nah, ini sudah tidak terlihat kan,
dan tidak terlihat, baru kita putar setirnya langsung kita balas. Itu pasti nggak masuk ya. Seperti ini kanan, kita putar setirnya dari sini. Nah ini kanan, ini lurus kena, lur. Nah kena kan. Jadi gitu ya lur ya. Semoga bermanfaat untuk saudaraku yang ada keluhan seperti di video ini, dan caranya, solusinya seperti di video ini. Pengalaman saya yang selalu saya gunakan, selalu saya pakai, walaupun di mobil yang moncong panjang atau di mobil yang tidak moncong, itu caranya hampir sama. Dan saya selalu menggunakan cara ini loh, selalu menggunakan cara ini. Gitu ya lor ya, semoga bermanfaat atau semangat untuk pemula, saudaraku semua. Salam sehat, jangan menyerah, tingkatkan terus jam terbangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berkah, barokah, dan mantap.